Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info ASN. Kali ini Info ASN akan membahas prediksi soal dan jawaban formasi operator layanan operasional pada tes P3K, di mana untuk materinya sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Menpan RB terbaru. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Berikut ini adalah materi pokok untuk formasi operator layanan operasional. Kalian bisa pause video ini dan mempelajarinya lebih lanjut. Sekarang langsung saja kita ke contoh soalnya. Soal nomor 1. Berikut ini yang merupakan alasan mengapa koordinasi antar tim sangat penting dalam menjaga kelancaran pelayanan operasional adalah: A. Agar setiap tim saling bergantung pada tim lain dalam menangani masalah operasional. B. Agar setiap tim dapat bekerja sendiri-sendiri sehingga lebih fokus pada tugasnya masing-masing. C. Koordinasi yang berlebihan justru menghambat fleksibilitas dan kreativitas tim. D. Hanya diperlukan saat terjadi kendala besar, sementara dalam kondisi normal, koordinasi tidak terlalu penting. E. Untuk memastikan semua tim memiliki pemahaman yang sama tentang alur kerja, menghindari miskomunikasi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Koordinasi antar tim sangat penting untuk memastikan bahwa setiap bagian dalam pelayanan operasional bekerja dengan baik dan selaras. Komunikasi yang efektif dapat mengurangi adanya miskomunikasi dan memperjelas alur kerja, sehingga setiap tim dapat mengatasi hambatan yang terjadi dengan lebih efisien. Selain itu, miskomunikasi juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, sehingga pelayanan operasional dapat berjalan optimal. Jadi jawaban yang tepat adalah E, untuk memastikan semua tim memiliki pemahaman yang sama tentang alur kerja, menghindari miskomunikasi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Soal nomor 2. Bagaimana cara paling efektif untuk mengelola sarana dan prasarana kantor saat jumlah karyawan mengalami peningkatan? A. Mengandalkan karyawan tanpa adanya sistem pemantauan yang terstruktur. B. Fokus pada penambahan kuantitas peralatan tanpa mempertimbangkan efisiensi ruang dan produktivitas kerja. C. Menerapkan sistem pemeliharaan preventif dan memperbarui peralatan berdasarkan analisis kebutuhan operasional. D. Membatasi akses karyawan untuk menghemat biaya operasional. E. Menambah jumlah sarana dan prasarana untuk memastikan semua karyawan mendapatkan fasilitas yang sama. Untuk mengoptimalkan kondisi sarana dan prasarana di tengah kenaikan jumlah karyawan, yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan sistem pemeliharaan preventif untuk mengurangi downtime akibat adanya kerusakan. Selain itu, diperlukan analisis kebutuhan operasional yang disesuaikan dengan jumlah karyawan untuk memastikan fasilitas digunakan secara efisien dan tepat guna. Jadi jawaban yang tepat adalah C, menerapkan sistem pemeliharaan preventif dan memperbarui peralatan berdasarkan analisis kebutuhan operasional. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe
Dengan support channel ini, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, kedinasan, maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Berikut ini yang sebaiknya dilakukan oleh operator layanan operasional untuk mengatasi keterlambatan operasional akibat keterbatasan sarana transportasi barang adalah: A. Mengurangi volume pengiriman barang operasional. B. Mencari alternatif transportasi atau bekerja sama dengan penyedia logistik lain untuk memastikan kelancaran distribusi. C. Mengabaikan keterlambatan dan tetap menjalankan operasional seperti biasa. D. Menunda seluruh proses operasional hingga sarana transportasi tersedia kembali. E. Memprioritaskan pengiriman untuk pelanggan tertentu saja. Ketika dihadapkan pada kondisi adanya keterlambatan akibat keterbatasan transportasi, sebagai operator layanan operasional haruslah segera mencari solusi alternatif agar distribusi barang tetap berjalan. Alternatif ini dapat berupa penggunaan jasa ekspedisi lain, menyewa armada transportasi tambahan, hingga optimalisasi rute distribusi untuk efisiensi waktu. Tindakan ini akan membantu meminimalkan dampak akibat keterlambatan operasional dan sebagai upaya menjaga kepuasan pelanggan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Mencari alternatif transportasi atau bekerja sama dengan penyedia logistik lain untuk memastikan kelancaran distribusi. Soal nomor 4. Seorang operator layanan operasional diharapkan dapat mengelola sarana dan prasarana dengan baik, terutama ketika terjadi peningkatan jumlah peminjaman. Langkah yang seharusnya dilakukan oleh operator dalam situasi ini adalah: A. Menyediakan pencatatan manual tambahan untuk mengakomodasi peningkatan permintaan. B. Mengurangi jumlah fasilitas yang tersedia agar lebih mudah dalam pengelolaan dan perawatannya. C. Mengoptimalkan jadwal penggunaan sarana dan prasarana dengan sistem pencatatan yang lebih efisien, serta melakukan koordinasi dengan pengguna. D. Memprioritaskan peminjaman bagi pengguna tertentu tanpa mempertimbangkan kebijakan peminjaman yang berlaku. E. Menunda peminjaman bagi beberapa pengguna untuk menjaga kondisi fasilitas tetap baik. Dalam menghadapi situasi tersebut, langkah operator layanan operasional adalah dengan mengoptimalkan jadwal penggunaan dan koordinasi kepada peminjam terkait sarana, sehingga semua peminjam dapat tetap mendapatkan fasilitas tersebut. Selain itu, sistem pencatatan secara detail juga diperlukan untuk memastikan bahwa fasilitas digunakan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga tidak mengganggu operasional untuk kedepannya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Mengoptimalkan jadwal penggunaan sarana dan prasarana dengan sistem pencatatan yang lebih efisien, serta melakukan koordinasi dengan pengguna. Soal nomor 5. Berikut ini merupakan manfaat utama dari adanya pencatatan dan pelaporan data operasional adalah: A. Digunakan untuk memenuhi kepatuhan administratif. B. Membantu dalam menyimpan data untuk kepentingan dokumentasi. C. Mempermudah proses analisis operasional
meningkatkan efisiensi kerja, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. D. Memastikan bahwa semua data operasional tersimpan. E. Mengurangi kebutuhan komunikasi antar tim, karena semua informasi sudah terdokumentasi. Pencatatan dan pelaporan data operasional sangatlah penting, karena memungkinkan perusahaan untuk dapat memonitor kinerja operasional, mengidentifikasi masalah, serta membantu dalam proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat karena berbasis data. Adanya data yang akurat dapat meningkatkan efisiensi operasional, serta meningkatkan perencanaan dan strategi yang lebih matang. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Mempermudah proses analisis operasional, meningkatkan efisiensi kerja, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Soal nomor 6. Berikut ini yang merupakan fungsi utama buku kendali bagi operator layanan operasional adalah: A. Sebagai buku catatan umum yang bisa diisi dengan informasi umum. B. Sebagai alat untuk mencatat, memantau, dan mengontrol penggunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana secara sistematis. C. Sebagai dokumen yang digunakan ketika terdapat pemeriksaan dari pihak eksternal. D. Sebagai arsip yang tidak memerlukan update pembaruan. E. Untuk mencatat pengeluaran pribadi operator layanan operasional agar lebih tertata. Buku kendali adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat pencatatan, pemantauan, dan pengendalian sarana dan prasarana. Dengan adanya buku ini, operator dapat memastikan bahwa setiap aktivitas terkait fasilitas dapat terdokumentasi dengan baik dan dapat dilakukan pemantauan secara berkala. Buku kendali ini memiliki beberapa manfaat, seperti mencatat penggunaan sarana dan prasarana untuk mengetahui kondisi dan jadwal pemeliharaan fasilitas, memudahkan pelaporan dan adanya transparansi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Sebagai alat untuk mencatat, memantau, dan mengontrol penggunaan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana secara sistematis. Soal nomor 7. Seorang operator layanan operasional bertanggung jawab untuk menjaga efisiensi penggunaan listrik tanpa mengganggu operasional. Manakah dari langkah-langkah berikut yang paling tepat untuk mengurangi konsumsi listrik secara efisien? A. Menggunakan peralatan dengan daya besar agar pekerjaan lebih cepat selesai. B. Mematikan semua perangkat elektronik setiap 1 jam sekali selama 10 menit. C. Mengandalkan mode standby bagi semua perangkat elektronik. D. Mengoptimalkan penggunaan peralatan listrik dengan menerapkan jadwal operasional dan memastikan hanya peralatan yang diperlukan yang menyala. E. Mengurangi daya listrik pada peralatan utama secara drastis tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap operasional. Untuk mengurangi konsumsi listrik, sebagai operator layanan haruslah menggunakan listrik secara efisien dan bijaksana. Hal tersebut dapat disiasati dengan menyalakan peralatan yang diperlukan saja. Selain itu, penggunaan peralatan listrik hemat energi dan otomatisasi sistem kelistrikan
juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan listrik. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Mengoptimalkan penggunaan peralatan listrik dengan menerapkan jadwal operasional dan memastikan hanya peralatan yang diperlukan yang menyala. Soal nomor 8. Berikut ini yang merupakan manfaat utama dari integrasi kode klasifikasi dan kode pengguna barang dalam konteks operator layanan operasional adalah: A. Menghapus kebutuhan pengelolaan inventaris karena barang dapat digunakan tanpa pencatatan. B. Memungkinkan setiap pengguna barang untuk mengubah klasifikasi barang sesuai kebutuhan. C. Mempercepat proses identifikasi barang dan alokasi pengguna secara akurat. D. Mengurangi kendala teknis dalam penggunaan barang. E. Mengurangi kebutuhan pencatatan administrasi dan pengawasan stok barang. Integrasi kode klasifikasi dan kode penggunaan barang dalam layanan operasional bertujuan untuk mempercepat proses identifikasi barang, memastikan barang dialokasikan ke pengguna yang sesuai, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan inventaris. Adanya integrasi ini dapat memudahkan operator dalam memastikan dan mencocokkan barang dengan pengguna yang tepat, mengurangi kesalahan dalam distribusi, serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Mempercepat proses identifikasi barang dan alokasi pengguna secara akurat. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.